Berapa? Maaf ya, maaf ya. Nih. Kancing orang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah nikmatillah. La haula quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Haji Subiono saking PDI selaku Kepala Satu Kendal, kepada Bapak Ibu serta karyawan semuanya yang saya hormati, anak-anak yang ada di mushola yang saya banggakan. Alhamdulillah musbillah, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahirabbil alamin, bahwa sampai saat ini kita semuanya bisa kembali bertemu bertatap muka di mushola yang kita banggakan ini, di mushola Al-Amin, dalam kegiatan kajian Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Maka kita harus syukuri keadaan ini dengan syukur yang banyak, karena banyak sekali faktor yang menyebabkan kita bisa bersyukur. Di antaranya karena kita beri kesehatan, kita harus syukuri atas kesehatan, kita beri kesempatan sehingga bisa di dalam majelis yang barokah atau majelis ilmu ini, sehingga banyak malaikat yang mendoakan kepada kita semuanya. Maka harus kita syukuri bersama. Semoga rasa syukur kita menjadikan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Syukur itu tidak harus secara lisan, tapi bisa dengan perbuatan, juga dengan hati. Dengan lisan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, terutama di bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Sudah disampaikan sebelumnya, pahala membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan sangat berlipat ganda. Maka rugi bagi kita dalam bulan yang penuh barokah ampunan ini kita tidak memperbanyak bacaan Al-Quran. Secara hati kita selalu husnudzon terhadap apapun yang terjadi, apapun keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa melakukan kebaikan, alhamdulillah kita bisa melakukannya. Jika ada orang lain melakukan kejelekan, kita tidak selalu seudon. Kita bisa meneliti apa yang menjadikan orang lain melakukan hal yang tidak baik. Contohnya tidak puasa di bulan penuh barokah ini. Seperti orang yang kerja keras, orang bekerja bangunan, petani yang di sawah. Seumpama kita melihat kok tidak puasa, orang tersebut puasa, kita jangan selalu tuh seudon dulu. Kenapa? Kemarin saya mempraktekkan. Kemarin saya itu seperti orang kerja bangunan, karena di rumah ada pasir. Saya siang hari saya ngayai, terus ngusungi dengan alat atau angkong. Wah, ternyata begitu berat rasanya. Sudah keadaan panas, ngelak dan sebagainya. Saya membayangkan kalau itu seperti kakak saya sendiri kerja di bangunan seperti apa. Alhamdulillah kuat puasa. Kalau tidak kuat berpuasa, kita jangan seudon dulu. Mungkin karena orang itu kalau berpuasa mungkin tidak kuat. Kalau tidak kuat nanti tidak bekerja dan tidak mencari nafkah keluarga. Tapi kita mendoakan semoga di dalam waktu orang tersebut bisa melakukan ibadah puasa.
Jika amalia dengan harta benda kita bersyukur di bulan yang barokah ini kita memperbanyak sedekah. Jadikan harta kita penuh barokah dari apa yang kita dapatkan agar pahalanya mengalir terus menerus, tidak habis untuk konsumsi diri sendiri yang sekarang kita makan besok sudah hilang. Kedua kalinya salat serta salam kita haturkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allah Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat pada kita semuanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan melakukan apa yang menjadi ajarannya. Kita termasuk umatnya menjalankan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingat di bulan suci Ramadan tahun kemarin saya menyampaikan S2 sabar dan syukur. Sekarang dan saya pernah mengucap tahun ini saya akan menyampaikan S3 sabar, syukur, dan serah diri atau syukur setiap saat. Dan hari ini untuk hal tersebut saya akan juga menyampaikan 3 fadilah dari 3 surat. Surat Yasin, Waqiah, dan Tabarak atau Al-Mulk. Karena 3 surat tersebut menjadi kurikulum yang ada di Min 1 Kendal, yaitu di kelas 6. Karena itu diajarkan kepada anak-anak semuanya, alangkah baiknya Bapak Ibu juga mengamalkannya. Kemarin saya mengikuti pelatihan implementasi kurikulum Merdeka. Sekarang juga saya akan menyampaikannya. Implementasi kurikulum Merdeka, pelajaran fikih bab syukur. Di antaranya yang kaitan dengan Ramadan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Saya batasi karena Al-Quran itu ada 14 surat, saya batasi di 3 surat ini. Dalam tujuan pembelajaran yaitu menerapkan surat Yasin, Al-Waqiah, dan Al-Mulk dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tidak ragu lagi fadilah-fadilahnya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mendengarkan fadilah atau keutamaan ketiga surat tersebut. Maka saya bawa, kalau Bapak Ibu biasa melihat ini, oh itu namanya Majmu' Latif yang ada 3 surat tersebut. Alhamdulillah di tahun ini saya banyak mendapatkan ilmu. Alhamdulillah biasanya tidak ngaji pasaran, tahun ini bisa ngaji pasaran. Alhamdulillah ngaji kitab Irsyadul Ibad yang di dalamnya ada bab keutamaan membaca Al-Quran dan keutamaan surat-surat Al-Quran. Yang pertama surat Yasin. Kalau di dalam kitab yang disampaikan adalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal, maka pahalanya akan sampai. Karena ini sumbernya sabda Rasulullah atau hadis, maka saya percaya dan saya mengamalkannya. Kebetulan orang tua Bapak sudah meninggal, mertua Bapak Ibu sudah meninggal semuanya. Secara pribadi sehari saya baca 2 kali. Yang malam itu biasanya untuk fadilah, untuk saya kirimkan hadiah untuk orang yang sudah meninggal. Kalau yang kedua itu untuk diri saya atau keluarga saya yang masih hidup. Ini fadilah yang lainnya dari kitab Irsyadul Ibad, fadilah surat Yasin. Di antaranya barang siapa membaca Yasin pada malam hari, maka siangnya dosa-dosanya dihapuskan.
pasti Bapak Ibu senang. Senang saja tidak cukup jika tidak diamalkan. Ada lagi, barang siapa membaca surat Yasin, maka pahalanya seperti khatam Al-Quran 2 kali. Dan barang siapa yang mencari ridha Allah, maka Allah akan memberi ridha kepadanya. Masih ada lagi, yaitu membaca surat Yasin pada pertengahan siang akan dikabulkan hajatnya. Itu diantaranya. Maka daripada itu, setelah kita mengetahui fadilah surat Yasin, maka kita praktekkan bersama-sama untuk kebaikan kita juga orang-orang yang mungkin yang sudah mendahului kita, juga sebagai teladan kepada murid-murid kita, terutama yang mengajar kelas 6, menyuruh murid-muridnya menghafalkan surat Yasin. Masa gurunya tidak menghafalkan, atau paling tidak gurunya juga mengamalkannya. Yang kedua, surat Al-Waqiah. Ini di keterangan kitab Irsyadul Ibad bahwa surat ini ada surat kekayaan, ya, kesugihan. Siapa yang tidak ingin sugih? Coba tunjuk dari. Ada tidak? Pasti Bapak Ibu dan anak semuanya mendengar, semuanya orang ingin sugih, ingin kaya, karena dengan kekayaan itu bisa melakukan banyak hal. Minimal bisa melakukan atau melaksanakan rukun Islam yang ke-5, syukur, selain bisa berangkat haji, juga bisa mewakafkan tanah untuk calangan kita semuanya, yang pahalanya sampai yaumul kiamat tidak akan putus, bisa mewakafkan sebagian harta benda untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Mari di kitab Irsyadul Ibad, barang siapa membaca surat Al-Waqiah atau melaksanakan rutinitas membaca surat Al-Waqiah malam hari, maka tidak akan menjadi fakir. Kalau tidak fakir, namanya kaya atau kecukupan. Mau apa tidak Bapak Ibu? Mau? Alhamdulillah, mari kita laksanakan. Jadikan rutinitas kita. Kalau kita praktekkan 3 surat ini dibaca tidak sampai 1/4 jam. Ya, paling lama yang 1/4 jam. Kalau kurang lancar mungkin bacanya bisa 1/2 jam. Kita sejenak. Yang ketiga, surat Al-Mulk. Kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan ceramah Gus Bah menjelaskan keutamaan surat Al-Mulk, itu akan menjadi bodyguard kita nanti di yaumul kiamah. Kenapa? Malaikat tidak akan berani menghukum pada orang yang di dadanya ada surat Al-Mulk, akan menjadi tameng. Di situ surat Al-Mulk juga menjadi ini surat yang akan melindungi kita di alam kubur. Ini Bapak Ibu 3 surat yang ada di kurikulum min 1 Kendal. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa panen pahala dengan baca surat Yasin, bisa mengirimkan pahala juga, menjadi orang yang orang yang kaya, yang menjadi cita-cita kita semuanya, juga bisa selamat sampai di yaumul kiamah.
Amin Allahumma amin. Itu yang saya sampaikan. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya, tidak ada satupun dari guru-guru saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang mendengarkan ceramah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad